Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus surah dinamakan surah Al-Jum'ah karena menjelaskan tentang masalah keutamaan hari Jumat dan adanya perintah untuk sholat Jumat. Dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau dipanggilkan dan dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka segeralah menjawabnya, menuju kepada zikrullah, artinya menjawab, mendengarkan khutbah dan sholat Jumatnya. Itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Kata para ulama tafsir, maksudnya lebih baik dalam kehidupan dunia kalian, karena Allah akan bukai pintu-pintu berkah karena mengerjakan Jumat yang diwajibkan, dan juga diberikan yang terbaik balasan pahala di akhirat karena mengejar keutamaan Jumat itu sendiri. Ayat yang lain adalah surah Al-Ma'idah ayat 3 yang masyhur, tentu di tengah-tengah potongan ayat ya. Karena Al-Ma'idah ayat 3 ini, surah nomor 5 ini cukup panjang sekali ayatnya. Di awal-awalnya Allah menceritakan tentang hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Hewan yang tertanduk, hewan yang jatuh dari sebuah tempat yang tinggi, bangkai, ya, babi, darah dan seterusnya. Di tengah-tengah ayat atau sebelum akhir ayat 3 Al-Ma'idah ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku juga sempurnakan nikmatku pada kalian. Artinya kalau kalian mengikuti agama yang sudah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikmatku akan memuncak pada kalian, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam riwayat yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang Yahudi yang menemui Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Yahudi ini berkata, "Wahai Amir Mu'minin, ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam kitab kalian, kalau seandainya turun pada kami kaum Yahudi, pasti kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya." Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ayat yang mana?" Kata si Yahudi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yahudi ini menghafal ayat ini. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Demi Allah aku tahu kapan ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dan siapa saja yang hadir." Maka Umar pun mengatakan turun di hari Jumat di Mina, dan yang hadir fulan, 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 fulan. Ya. Umar bin Khattab merincikan siapa saja sahabat yang hadir pada saat itu. Maka ini tentu teman-teman sekalian menandakan keutamaan. Yahudi pun tahu kalau hari Jumat adalah hari yang mulia. Tepatnya turun ayat penyempurnaan agama ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Buruj, ayat 3. Yang Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syahidin wa mashhud." Yang artinya, hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dan ulama tafsir sepakat mengatakan ini adalah hari Jumat. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Asy-syahid wa syahidin." Dalam ayat tersebut adalah hari Jumat. Sementara masyhud adalah hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan luar biasa keutamaannya. Ya, luar biasa keutamaannya. Juga hadis Nabi SAW, itu ada semua ayat Al-Quran teman-teman sekalian. Sementara hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Hari yang paling baik semenjak diterbitkannya matahari, maksud dari awal matahari ada
adalah hari Jumat. Pada hari itulah Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Adam juga dikeluarkan dari surga. Riwayat lain diturunkan di bumi. Dan pada hari itu terjadi kiamat. Atau riwayat lain tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Juga dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, sungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena salawat kalian kepadaku akan dihantarkan kepadaku. Jadi di sini kita lihat memang Jumat memiliki keutamaan yang luar biasa. Saking mulianya teman-teman sekalian sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hari Jumat ada waktu mustajab doa. Ada waktu mustajab doa. Artinya siapapun muslim yang berdoa pada saat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat berhubungan dengan masalah ini. Riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Muslim yang berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengarkan Nabi SAW menyebutkan tentang waktu mustajab Jumat. Maka dikatakan hiya ma baina an yajlisal imam yakni alal mimbar ila an tuqdas salah. Yaitu pada saat imam duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Riwayat An-Nasa'i, riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, sesungguhnya Jumat itu ada 12 waktu. Dari subuh sampai maghrib. Kalau kita 12 jam. Tidak ada seorang muslim berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah oleh Allah. Dan perbanyaklah doa selepas asar sampai terbenam matahari. Ada sebagian orang mengambil dari dua hadis ini mengatakan berarti waktu mustajab doa di hari Jumat cuma 2 waktu itu. Makanya semua khatib yang faham ini mereka pasti berdoa di khutbah kedua. Karena dianggap dalam riwayat Imam Muslim mustajab doa. Ada juga yang mengatakan hari Jumat habis asar. Ya. Tetapi pendapat yang paling kuat sebenarnya menyatukan keduanya. Mengatakan bahwasanya dari subuh sampai maghrib mustajab doa. Semua muslim berdoa selama bukan yang haram. Hanya saja lebih banyak diijabah oleh Allah di 2 waktu tadi. Artinya pagi pun kita berdoa waktu duha, di Jumat diijabah sama Allah SWT. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Dan itu masuk dalam umumnya lafaz hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat tidak ada seorang muslim pun berdoa melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Artinya waktu tadi yang sudah dirincikan dalam riwayat Imam Nasa'i 12 waktu itu. Dan saking mulianya hari Jumat, selain disiapkan sebagai atau ada waktu mustajab, juga diperintahkan dan diwajibkan untuk semua kaum laki-laki keluar dan menghadiri Jumat. Lalu dihubungkan dengan keutamaan yang sangat banyak. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kewajibannya Jumat bagi laki-laki adalah hadis riwayat Imam Muslim. Al-Jum'atu wajibun ala kulli muslimin muhtalim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, laki-laki. Riwayat lain juga diriwayatkan Abu Daud dan Hakim dengan sanad sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa ala arba'ah. Jumat itu wajib dihadiri oleh setiap muslim laki-laki dengan berjamaah kecuali 4 orang. Abdun mamlukun atau abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Kecuali bagi hamba sahaya, wanita, anak kecil yang belum balik dan juga orang yang sakit. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahkan dan musafir. Ini yang tidak wajib. Tetapi selain daripada ini hukumnya wajib, diwajibkan bagi mereka.